habisnya 6 triliun, jadinya hanya sebuah KTP yang dulu kertas, ini plastik hanya itu. Sistemnya sudah lupakan. KPK akan bekerja profesional, supremasi hukum akan kita tegakkan sesuai dengan kewenangan kita. Pasti bisa ditelusurin lah. KPK kan punya alat yang canggih. Udahlah, dia buka saja. Buka semua. Tapi saya yakin berikutnya nanti masih banyak. Ya, saya kira kita berharap KPK yang kali ini bisa melanjutkan rekor positifnya, tidak takut dengan siapa saja. Kita berharap Betul. KPK akan mampu membuka ini semua tabir. Dan sekali lagi, inilah waktu kita, rakyat Indonesia, mengawal seluruh proses ini di KPK agar terbuka dengan terang benderang. Amin. SBY tahu ada kasus mega korupsi EKTP 5,9 triliun rupiah, tapi mendiamkan. Nah, saya ingin tanya, apakah pernah saksi berkomunikasi dengan pemenang pemilu 2009 yang saudara sebutkan tadi Pak SBY itu kaitan dengan urusan EKTP ini? Pernah saya sampaikan. Pernah disampaikan? Pernah saya sampaikan bahwa program EKTP ini lebih baik tidak dilanjutkan. Itu kepada siapa disampaikan? Kepada Pak SBY langsung? Benar. Di mana itu, Pak? Di Cikeas. Nah, sekarang mereka merampok uang negara yang saya baca di dakwaan 51% untuk programnya, 49% untuk bancakannya. Yang saya nilai telah melakukan fitnah dan mencemarkan nama baik saya. Loh, ini loh nama-nama yang diduga kuat terlibat. Oke. Mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY terseret mega korupsi EKTP yang menyebabkan kerugian negara senilai 2,3 triliun rupiah. Mantan anggota Badan Anggaran atau Banggar sekaligus mantan politisi Partai Demokrat Mirwan Amir menyebut dalam persidangan bahwa SBY memilih diam ketika dilaporkan agar proyek EKTP sebaiknya dihentikan. Mantan Wakil Ketua Banggar asal Demokrat tersebut mengakui bahwa proyek EKTP memang program pemerintah yang saat itu dipimpin oleh SBY. Memang itu proyek EKTP adalah program dari pemerintah. Waktu itu presidennya Susilo Bambang Yudhoyono, demikian kata Mirwan. Mirwan menjelaskan ia mendapatkan masukan atau saran dari rekannya bernama Yusnan Solihin yang merupakan seorang pengusaha bahwa proyek EKTP bermasalah. Saran tersebut kemudian dilanjutkan oleh Mirwan Amir ke SBY. Ia disampaikan langsung ke SBY. Di Cikeas, kediaman SBY, demikian terang Mirwan lagi. Kemudian SBY menanggapi saran dari Mirwan, kata Mirwan, SBY tidak menggubris adanya permasalahan EKTP tersebut. SBY meminta kepada Mirwan untuk terus melanjutkan proyek itu karena akan menuju pilkada. Kesaksian ini menunjukkan skandal mega korupsi EKTP melibatkan banyak pihak dari pemerintah yang berkuasa hingga sejumlah politisi PDIP. SBY sengaja mendiamkan karena korupsi ini melibatkan semua jajaran baik legislatif, Banggar DPR, eksekutif pejabat Kemendagri, dan pihak swasta. Proyek ini merupakan bancakan yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden SBY. Mega korupsi EKTP ini adalah korupsi terbesar kedua setelah skandal Bank Senturi yang sempat menggemparkan politik nasional. Pada masa pemerintahan SBY, korupsi yang dilakukan adalah menjadikan proyek-proyek yang dibiayai APBN digelembungkan nilainya dan kemudian dilakukan bagi-bagi jatah dengan persentase tertentu kepada jajaran eksekutif, legislatif, dan swasta. Partai Demokrat selaku partai yang berkuasa tentu mendapat jatah terbesar yang diterima lewat para politisi Demokrat di Senayan. Namun partai-partai lain seperti Golkar dan PDIP juga mendapatkan jatah yang signifikan, maka tak mengherankan banyak politisi Golkar dan PDIP saat ini ikut terseret mega korupsi EKTP. Pemerintahan SBY sesungguhnya adalah rezim korup dan korupsi dilakukan secara santun serta berjamaah. SBY selaku presiden dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap tindakan korupsi yang dilakukan secara masif. Dari pernyataan Mirwan Amir, SBY tampak bersikap tidak peduli dengan korupsi yang terjadi pada masa pemerintahannya. Hal ini kontraproduktif dengan jargon yang didengung-dengungkan bahwa SBY adalah sosok pemimpin yang bersih, karena pada praktiknya korupsi dilakukan secara besar-besaran. Politikus Partai Demokrat Amir Syamsuddin membela SBY dengan mengatakan Mirwan memberi kesaksian palsu dalam upaya menutupi keterlibatan dirinya sendiri dalam proyek yang ditaksir merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah itu.
Mirwan berusaha mengalihkan perhatian dengan menyampaikan keterangan atau kesaksian palsu dengan berhayal seolah pernah berdiskusi soal EKTP dengan SBY. Satu hal yang pasti kebohongan besar, demikian kata Amir. Amir Syamsuddin menyatakan SBY menyerahkan sepenuhnya kepada dirinya untuk mengatasi fitnah dan kebohongan yang dicoba disebarkan melalui kesaksian palsu itu. SBY tak akan muncul ke publik dan memberikan bantahan secara langsung jika SBY membantah langsung. Justru yang diinginkan Mirwan agar perhatian publik tercuri dari pokok permasalahan yang dihadapinya. Demikian kata Amir. Korupsi EKTP adalah salah satu dari 12 proyek yang pernah disebutkan dan dilaporkan Muhammad Nazarudin pada penyidik KPK. 11 proyek korupsi lain yang disebut dan dilaporkan Nazarudin kepada KPK adalah 1. Proyek fiktif pengadaan pesawat merpati jenis MA60 yang nilainya mencapai 200 juta US dollar atau 2 triliun rupiah lebih. 2. Proyek gedung pajak senilai 2,7 triliun rupiah. 3. Proyek PLTU Kalimantan Timur senilai 2,3 triliun rupiah pada 2010 sampai 2011. 4. Proyek PLTU Riau senilai 1,3 triliun rupiah. 5 proyek diklat Mahkamah Konstitusi senilai 200 miliar rupiah. 6 proyek pembangunan gedung MK senilai 300 miliar rupiah. 7 proyek refinery unit RU 4 Cilacap senilai 930 juta dolar atau 10 triliun rupiah. 8 proyek simulator SIM. 9 proyek hambalang berkaitan Wisma Atlet. 10 proyek di Kementerian Pendidikan Nasional atau Diknas. 11 proyek pengadaan dan distribusi baju hansip di Kementerian Dalam Negeri.